iku anak cabang sih. Lau syaka lamun mang sopo al mutawaddiu mutawaddi. Orang yang awil muhtasilu atau orang hadis kita hiri udwin ing dalem sucine anggota obdal firoki ing dalem sadurunge rampung min wudu ini saking wudune au koslin atawa adusewa koharo mangko nyuciaken saka man atau tawadi awil tasir bu ing udwi. Terus lau syaka al mutawaddi, seandainya seorang yang berwudu itu ragu, atau orang yang sedang mandi al-mutasil itu ragu kita hiri udwin di dalam kesucian anggotanya, apakah ini sudah suci atau belum, atau ini sudah dibasuh atau belum, qoblal firogi sebelum selesai min wudu ini dari wudunya seseorang tadi, al-ghuslu ini atau mandinya orang tadi, toharo maka dia itu ya, apa sih namanya, ya wajib mensucikan ke anggota yang belum suci tersebut. Sebenarnya mandi wudu terus wudu nih, terus kita basuh ini nih, kepala atau basuh kaki terus kita ragu, ini sudah di basuh apa belum ya kepala tuh. Nah maka kepalanya ini harus disucikan atau diusap lagi ulang. Wakadha lan koyo iki, dan yang seperti ini maksudnya kita diri ma utawi barang ba'dahu kan tetap ing dalem sadurunge fil wudu'i ing dalem masalah wudu. Nah yang ini, tapi yang itu, nah yang seperti ini juga wajib atau wajib seseorang yang wudu berarti al-mutawaddi itu membasuh sesuatu atau anggota yang sesudah dibasuh tersebut, tapi di dalam masalah wudu. Contohnya gini, saya basuh, mamanya kita basuh kepala ini, usap kepala ini. Usap kepala, saya tuh tadi tangan udah dibasuh belum ya? Nah, maka kita basuh tangan dulu, basuh tangan. Kemudian setelah itu baru ba'dahu fil wudu. Kemudian yang kepala ini dibasuh lagi, dibasuh ulang. Berarti dibaleni lah. Tadi kan udah basuh, udah ngelap ini. Terus tangan tuh udah belum ya? Oh belum kayaknya tuh, ragu nih. Dia basuh tangan dulu, basuh tangan, baru ininya dibasuh ulang. Itu maksud dari wakazda ma ba'dahu fil wudu. Maksudnya ya ini juga anggota yang sesudahnya tadi, yang sesudah anggota yang belum dibasuh ini itu juga disucikan kembali, diulang itu, paham kan? Dalam masalah wudu saja, tapi kalau masalah mandi itu tidak, karena masalah mandi, karena wudu itu ada tertib.
kalau mandi itu kan nggak ada target, jadi mandi mau dari sini dulu tak, kemudian kita dari kaki dulu kemudian sudah niat set dari kaki kita basuh kepala mau itu. Nah ya kita nggak usah ulang dari sini maksudnya karena nggak ada tartib gitu tuh, nggak ada tartib itu, nggak harus kalau dari kaki ya berarti harus urut ke atas, mulai kaki terus lutut baru pinggang terus ke atas gitu. Enggak seperti itu kan kalau mandi itu. Jadi mamanya dari sini kaki terus kita langsung ke kepala. Ya kita oh iya kaki belum ya, lututnya belum nih. Nah kita basuh ini basuh lutut. Ya kita tidak usah mengulang lagi yang kepala itu nggak apa-apa maksudnya. Yang kepalanya nggak usah diulang lagi karena ini enggak, karena di masalah mandi itu tidak ada syarat untuk tartib. Dari manapun bisa gitu. Dulu baru kepala terus tangan gitu. Terserah, yang penting ya apa sih? Yang penting itu rata kan, tak minum badan atau ya tanya air gitu. Kurang lebih seperti itu. Au ba'dal firogi atau ing dalem sawise rampung min tuhrihi saking sesucine man. Lam akhir mongko orang ngabedi opo syak. Maksudnya ketika sudah selesai pagat dan terus ragu, maka keraguan itu tidak memberikan dampak apa-apa gitu. Udah lanjut aja, kalau yang tadi itu belum kelar, belum selesai tuh dia masih ada bagian udah kelar nih, udah kelar lah, duduk ke kaki udah kelar tuh, udah masuk dulu ya. Nah ya udah, lam akhir tidak berdampak apa-apa, tidak memberikan bekas gitu. Lanjut aja. Walau kana lan senajan ana opo asyak umang mang. Iku fi niyatin ing dalem niat. Lam akhir mongko ora sama. Yang jadi opo syak aidul halek maneh alal au jahi ing atase kaul kan au aujah. Nah, walaupun keraguannya itu di dalam niat, maksudnya tadi tuh udah selesai dulu terus saya udah lihat dulu, maka lam yu'athir aidon bil alan auja. Ya menurut kaul yang apa sih namanya auja itu nggak apa-apa, lanjut aja gitu, lanjut aja, nggak jadi masalah itu. Kama fi syarhil haji kama kaya keterangan namanya itu ada fi syarhil minhaji kang tetep ing dalem syarat minhaj li sayyidina kedua gurune kita Kepala lan ngendika sapa syekhuna fihi ing dalem syarhil minhaj ya sumal utawi biasa bareng terangan yakti kang bakal teka opoma bisyaki ing dalam masalah mangan ba'dal fatihati ing dalam sawise maca Fatihah wa qabla ruku ilan ing dalam sadurunge ruku sawise ba'dal fatihati ing dalam sawise Fatihah wa qabla ruku ilan ing dalam sadurunge ruku. Nah ini ucapan Syekhuna ya itu ntar dikiaskan atau
bersama tangan penjelasan yang akan datang di dalam masalah ragu setelah Fatihah, maksudnya niatin masalah baca niat di dalam sholat setelah baca Fatihah atau sebelum ruku. Tapi ntar di bab sholat, ntar ada penjelasannya ketika di bab sholat. Iku anahu setuhune kelakuan. Lau syaka iku lamun mang sapa wong. Pada kemudian ing dalam sausean basuh anggota fi asli ghuslihi ing dalam asale basuh anggota. Lazima mongko wajib hu ing udbin opo i'adatuhu baleni punya keman lazima mau wajib hu ing man opo i'adatuhu baleni basuh udbin. Nah, au ba'dihi atawa sebagiannya udbin. Lam talzam maka ora wajib apa yang ada hu ing apa sih udwin cari aja. Nah, ini langsung. Nah, ini penjelasannya maksudnya asal maksudnya gini sih. Kalau ragunya itu apa namanya semuanya, maka wajib untuk mengulang kembali. Nah, au ba'dihi lam tanzam. Kalau sebagian saja maka lam tanzam. Maksudnya yang kemarin tuh kan ada namanya yang disebut sedikit basuh ya. Nah, maka ya tidak bisa diulang. Tapi kalau semuanya tuh saya belum basuh semuanya gitu. Atau mau ini udah basuh kepala terus tangan itu saya ini udah basuh dulu ya, ini dulu. Nah kalau gitu, kalau semuanya kita lakukan di semuanya berarti wajib diulang. Kalau hanya sebagian atau ya seberapa lagi maka tidak wajib. Falyukmal mongko becik ngarahaken apa kalamuhum pengendikaane para ulama al-awwalu kang kawitan ala syaki ing tersenapan fi asli udwi ing dalam asale basuh anggota la ba'dihi ora ing dalam sebagiannya basuh anggota. Nah, maksudnya kurang lebihnya kalam ucapan para ulama yang pertama itu yang di atas tuh itu tuh membahas keraguan asal dari membasuh anggota. Maksudnya membasuh semua gitu. Gini, kan beda tuh antara kita sudah membasuh dengan apakah ini sudah kebasuh. Maksudnya basuhnya itu udah ini belum gitu. Oh enggak. Jadi asal dari pengulangan tadi itu hukumnya itu antara ini tuh saya tuh udah basuh tangan apa belum gitu, maka wajib diulang. Tapi kalau saya tuh udah basuh tangan tapi ini hanya positif enggak gitu. Enggak, maksudnya
ininya ke bawah enggak gitu loh, ada yang ke bawah enggak gitu, oh enggak. Nah maka, nah itu maksudnya pengambilan hukumnya dari udah dibasuh apa belum itu, bukan ini sudah dibasuh belum ya, atau basuhan saya itu udah lama belum lah gitu. Nah itu paham belum? Ya barangkali itu kita belajar barangkali itu kurang paham kok. Terus nah wasunalan dan sunatan dan mutawadi kaduwe wong kang wudu walau bima in lan senajan iku kelawan banyu maksubin kang dan busuk alal aujabi ing atase kolkang aujab. Nah ini sunah-sunah dia apa tasmiyatu awalili, apa tasmiyatun baca bismillah awalnya ing dalem kawitane wudu. Terus selanjutnya disunahkan bagi orang yang wudu walaupun menggunakan air yang maksud, air yang oleh nyolong gitu. Disunahkan bagi orang yang berwudu walaupun wudunya menggunakan air yang maksud, air yang menyolong. Kan kalau di takrib itu ada bagian kelima namanya air yang haram dan nah air yang digunakan air yang didapat dari oleh maksud, oleh gosok haram. Nah seperti itu. Air tegese awalan wudu'i ing dalem kawitane wudu. Lil ittiba'i krana anut marang Kanjeng Nabi. Nah, disunahkan untuk membaca bismillah di awal wudu. Wa aqalluha lan utawi luwih dikit-dikit basmalah iku lafaz bismillah. Nah, lafaz bismillah itu ya paling sedikitnya, paling ringkesnya itu ya cuma bismillah. Bismillah. Wa akmalu halam utawi kak luwih sempurna-sempurnane tasmiyah iku lafaz bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka jibulan dari wajib apa tasmiyatun baca bismillah inda Ahmad ing dalem luwe Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad baca bismillah itu hukumnya wajib. Menurut Imam Ahmad inda Ahmad baca jerian apa jerian apa. Nah, wa yusanulan dan sunatan qobla ing dalem sadurunge baca basmalah tasmiyah opo at-ta'awudhu baca ta'awudh obat dahalan ing dalem sawise bismillah tasmiyah opo asyahadatani baca syahadat loro terus baca walhamdulillah alladzi ja'alal ma'a tahurun. Alhamdulillah utawi kabeh puji iku lillahi kang Gusti Allah alladzi kang ja'ala kang ndamel sapa alladzi kang menjadikan sapa alladzi atau Allah alma'a ing banyu tahurun halas suci. Ya, kan biasanya doa sesudah wudu. Bukan sudah wudu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.
kepada Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah yang ja'al ma'a qawlan. Dan puji bagi Allah yang telah menjadikan air itu ya suci. Wa yusanulan dan sunaken liman kaduwe wong tarokaken ninggalaken sapa manha ing basmalah. Awalahu ing dalem kawitane wudu apa ayak ya nyento nekaaken sapa man biha kelawan basmalah asna'ahu ing tengah-tengahe wudu kok ilang hale ngucap sapa man kok ilang hale ngucap ing lafaz bismillah awalahu wa akhiruhu. Nah, kalau kita lupa membaca bismillah di awal, maka disunahkan di tengah-tengahnya wudu itu kita mengucap bismillahi awalahu wa akhirahu. Ada yang kayak satu bismillahi di awalihi wa akhirihi. Kayaknya ada. Kalau ini nggak ada V-nya itu. Nah, la ba'da firaghihi ora ing dalem sawise rampunge wudu. Nah, kalau sudah selesai wudunya tuh, saya tadi itu belum baca bismillah aja. Ya udahlah, tanggung, nggak usah dipikirin. Wa kadzalan kaya iku fi nahwil akli ing dalem sepadane mangan. Dan yang seperti ini itu juga ketika makan gitu. Kita lupa makan gitu. Lupa nggak baca bismillah nih, terus di tengah-tengah ingat ya udah baca bismillahi awalahu wa akhirahu atau bismillahi awalahu wa akhirihi, ya terserah. Nah, wasyurbi dan minum, wa ta'lifi dan ketika mengarang menulis, wal ihtihali lan memakai celak sibak. Mima saking barang yusanu kang den sunaken lagu kadema apa atasnya tuh baca bismillah. Jadi ya ini semua disunahkan membaca bismillah. Kalau lupa di awal ya kita datangkan di tengah-tengah. Terus disunahkan juga sebelum membaca bismillah itu membaca ta'awudz. Nah, setelahnya membaca dua kalimat syahadat. Alhamdulillah, terus alhamdulillahilladzi ja'ala al-qawla. Kalau nggak baca juga nggak apa-apa sih. Ya bukan nggak apa-apa ya, saya baca ini. Itu sunnah, ini mas sunnah. Maksudnya tidak membatalkan wudu. Tidak ya baca ya bagus kita sunnah. Kalau enggak ya wudunya tetap sah. Ya. Wal manqulu lan utawi kaul kang den nukil kaul kang den nukil an Syafi'i saking Imam Syafi'i wa kafirun lan wong akeh minal ashabi saking ya ashab itu maksudnya pengikut Imam Syafi'i sebut ashab. Iku anna awala sunani temen sepuhune kawitane pira-pira kesunahan iku tasmiyah baca bismillah. Nah, menurut
pendapat yang diambil dari Imam Syafi'i dan murid-muridnya atau pengikut Imam Syafi'i minal ashabi. Nah, awal dari kesunahan itu membaca bismillah menurut Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya. Wabihi lan kelawan itu, maksudnya manhul pendapat ini jazama menetapkan sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil majmu'i ing dalam kitab Majmu' wa ghairihi lan yang kitab Majmu'. Nah, pendapat ini dikuatkan atau dikuatkan lagi oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' dan selain kitab Majmu'. Fayanwi mongko niat sapa ma'aha sartane ing dalem sartane tasmiyah indah ghuslil yadaini ing dalem nalikane masuk tangan loro. Ya, Allah itu dilihatkan juga ya. Dan ya seorang itu yang niat bersamaan dengan membaca basmalah ketika membasuh kedua tangan. Wa qala lan ngendika sapa jamun para ulama mutaqaddimun kang yang mutaqaddimun ulama mutaqaddimun. Inna awalaha ing lafat inna awalaha temen setuhune kawitane as-sunani iku asiwaku siwak summa ba'dahu nuli ing dalem sawise siwak atas nyatu iku baca bismillah. Nah, menurut ulama mutaqaddimun itu ulama awal ya, ulama golongan awal. Inna awalaha aswaku. Katanya awal dari kesunahan wudhu itu maksudnya siwak dulu, baru baca fuma ba'dahu tasmiyatul, kemudian setelah itu baca bismillah. Menurut ulama awal takut dulu. Nah, maksudnya seperti itu. Far'un Allahu a'lam bishawab.